Aku Kyrie Peterson. Ini Mario Aldecoa. Salah satu dari reptil ini adalah aligator, dan yang lainnya adalah buaya. Tahukah kamu yang mana? Tetap nonton guys, karena kami akan segera menunjukkannya. Menjelajah jejak. Selamat datang kembali guys. Oke, jadi yang sedang aku pegang di sini, ini adalah aligator Amerika. Dan yang kau punya di tanganku adalah buaya Amerika. Dan sekarang kami berada di Florida Selatan. Dan yang mengagumkan dari lokasi ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana wilayah kedua reptil ini tumpang tindih. Akan tetapi, menangkap kedua hewan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mari kita lihat cuplikan tangkapan tadi malam. Ada sesuatu di sini. Di mana? Tunggu, aku tidak melihatnya. Tunggu di sana, biar kulihat apa aku bisa lebih dekat. Sudah aku rekam, jadi kalau mau ditangkap sekarang aja. Oke, aku mulai 1, 2, 3. Aku dapat. Mantap. Hahaha, bagus. Tangkapan bagus. Tos dulu, bro. Ya. Wah, ya. Inilah dia, bagian pertama dari teka-teki ini, buaya Amerika. Sekarang kita tinggal cari aligator Amerika. Ada aligator di sebelah sana. Ya, betul. Oke, ini beban yang berat akan kulakukan. Ini satu hal yang tidak perlu dipikirkan. Langsung aja digas. Siap? Iya. 1, 2. Dapat. Mantap. Ya, bagus. Nyaris mengenai tepat di belakang lehernya. Awas jarimu, dia mengangkatnya. Wah, ini dia. Baiklah, sekarang kita harus mendekatkan buaya Amerika ini dengan aligator Amerika. Hahaha, bro, ini keren sekali. Lihat giginya itu. Ya, tadi malam tangkapannya seru banget ya. Ya, maksudku betapa kerennya menangkap aligator dan buaya di malam yang sama. Pertama kalinya buatku. Nah, ini bagus karena memberi kita kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang banyak orang tulis dan tanyakan kepadaku. Aku yakin mereka juga tanya kamu. Apa perbedaan antara aligator dan buaya? Kebanyakan orang melihat reptil seperti ini dan menganggapnya sama, tapi sebenarnya tidak. Setelah menempatkannya berdampingan, kamu bisa melihat bahwa keduanya tampak sangat berbeda. Nah, sudah jelas, keduanya adalah reptil. Keduanya genus buaya dan telah ada di planet ini selama berapa? 200 juta tahun? Ya, tentu saja. Garis keturunan mereka prasejarah. Jadi ini keturunan dinosaurus ya? Betul. Oke, pertama-tama mari kita lihat perbedaan struktur moncongnya, karena ini mungkin cara yang mudah untuk mengidentifikasi hewan ini di alam liar, benar kan? Ya, begitulah caraku mengidentifikasi mereka, sangat mudah. Buaya memiliki moncong yang runcing dan sempit, aligator memiliki moncong yang lebar dan bulat. Ya, lihat betapa lebarnya moncong itu, dan itu ada hubungannya dengan jenis makanan yang mereka makan. Ya, tentu saja, buaya lebih banyak hidup di habitat pesisir, jadi mereka akan memakan ikan. Dan mereka menginginkan rahang yang lebih ramping untuk meronta-ronta dan menangkap ikan. Iya, aku bisa melihatnya dari struktur giginya, itu terlihat seperti gunting kecil. Nah, sekarang lihat aligator. Tentu saja kita tahu aligator itu oportunis, rakun dan rusa hampir semua hal melewati rahang ini. Dan mereka memiliki rahang yang besar dan lebar untuk menghancurkan makanan mereka, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, satu kesamaan lain yang dimiliki semua buaya adalah membran niktitasi. Dan itu sangat keren, itu seperti kacamata bawaan saat berburu di bawah air. Sekarang kita bahas warna reptil ini karena warnanya juga sangat berbeda. Kamu lihat kalau warna kulit aligator sangat gelap, hampir hitam. Lihat nih. Dan aku bayangin ini membantu mereka tetap berkamuflase di air yang gelap dan keruh, serta mungkin membantunya menyerap sinar matahari. Seperti yang kita ketahui, reptil adalah hewan ektotermik, artinya mereka membutuhkan sinar matahari untuk menghangatkan tubuh mereka agar bisa keluar dan beraktivitas. Tapi buaya warnanya terang, kenapa itu? Karena lingkungannya. Karena buaya hidup di pesisir, mereka akan langsung menyatu dengan pasir. Ya, kamu akan melihat bahwa warna kulit skute dan pola sisiknya hampir terlihat seperti pasir. Maksudku, aligator seperti ini jika berada di rawa yang gelap dan keruh, kamu bisa melihatnya langsung tanpa menyadari keberadaannya. Iya, jelas ini membantunya menangkap mangsanya begitu sampai di pantai dan bom, ia menerjang untuk mengambil sesuatu. Perbedaan lainnya adalah lihat semua sisik pada buaya dan aligator, terutama di sekitar ekornya. Jadi inilah yang kita sebut skute. Dan jika kamu perhatikan, buaya memiliki skute yang sangat menonjol, lebih panjang. Oh iya juga ya. Sedangkan aligator memiliki skute yang lebih pendek dan skute itu membantu mereka bergerak lebih baik di dalam air. Iya, kamu bisa lihat bahwa ekor aligator jauh lebih bergerigi sedangkan ekor buaya. Coba kita bandingkan sejenak. Hadah, gimana ledakan kekuatan itu? Ya, kamu harus menjaga tangan kamu tetap terkunci di leher buaya dan juga rahangnya agar jariku tidak masuk ke mulutnya. Tapi kamu mungkin bisa melihat di sana bagaimana ekornya bisa berputar dengan cepat. Dan itu semua karena otot. Hal ini mengarah ke pertanyaan yang sangat umum yang aku dapatkan juga, yaitu temperamen mereka. Buaya cenderung memiliki reputasi yang sangat buruk. Mereka dianggap lebih berbahaya daripada aligator, tapi itu tidak sama sekali berlaku di Florida.
buaya Amerika sebenarnya adalah hewan yang sangat pemalu. Aligator sedikit lebih berani di Florida karena mereka lebih umum dan terkadang mereka ditemukan di daerah pemukiman. Ya, jadi mereka agak terbiasa berada di sekitar manusia. Tapi bahkan dalam kedua kasus ini, hewan ini tidak benar-benar berniat untuk memakan manusia. Seringkali aku tahu ketika itu serangan aligator, itu adalah identitas yang salah. Ada orang yang berenang di air, khususnya air yang gelap, sedang meronta-ronta, kamu akan terlihat seperti hewan yang terluka atau ikan. Dan sebagai pemakan oportunis, buaya itu akan mengejar kamu. Betul. Nah, selain perbedaan fisik antara kedua buaya ini, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui yang tidak bisa kamu lihat secara langsung. Buaya Amerika sebenarnya dianggap terancam punah di Florida Selatan, sementara aligator Amerika hanya dilindungi saja. Kemungkinan bertemu salah satu hewan ini jauh lebih besar daripada bertemu buaya. Kalau kamu di alam liar dan melihat moncong ramping, anggaplah diri kamu beruntung karena mungkin itu hanya sekali seumur hidup. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Kamu siap melepas dua buaya ini? Ayo kita gaskan. Sampai jumpa aligator. Selamat tinggal buaya. Aku Coyote Peterson. Kalian yang memintanya. Dan hari ini aku akan digigit oleh buaya Amerika. Siap? 1, 2. Haduh. 3. Ah! Ah! Oke, kamu siap? 1, 2. Haduh. 3. Kalian tahu guys, aku memang gila, tapi tidak segila ini. Yang kamu lihat di sini adalah seekor buaya Amerika seberat 90 kilo dengan salah satu kekuatan gigitan terkuat di dunia. Hewan sebesar ini bisa saja merobek tanganku. Sebagai bukti kalau ini asli, lihat ini. Wah. Sedekat ini dengan taringnya membuat jantungmu berdebar. Aku pernah berhadapan dengan banyak hewan berbahaya dan masuk ke zona serangan untuk menunjukkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Tentu saja aku nggak mau digigit oleh buaya sebesar ini. Tapi aku mau memenuhi janjiku dan aku akan digigit oleh sesuatu yang lebih masuk akal. Baiklah guys, bawa masuk Junior. Selama petualanganku, aku sudah beberapa kali bertemu buaya dan semuanya berakhir tanpa aku digigit. Sampai jumpa lagi, bro. Wow. Jadi itulah perspektif gigitan di sana. Buaya akan datang dari sisi ini dan menggigit langsung pada bagian daging lengan bawahku. Kekuatan gigitan buaya Amerika dewasa diukur sekitar 1360 kilo per inci persegi, menjadikannya salah satu gigitan terkuat di dunia hewan. Aku sedang mencoba untuk mempersiapkan mentalku supaya aku tidak merasa sakit. Toleransi sakitku tinggi, tapi tetap saja semua taring kecil itu akan menembus lengan bawahku di kedua sisi. Ini akan terasa tidak enak. Ini serius ya? Ini serius. Apapun yang terjadi, jangan pernah mencoba apa yang kalian lihat di video ini. Yang kalian lihat di sini, ini adalah Junior. Panjangnya sekitar 1 meter dan beratnya sekitar 9 kilo. Buaya sebesar ini umurnya sekitar 2 tahun. Jadi tujuanku digigit si Junior hari ini, selain karena kalian ingin melihatku digigit buaya, adalah untuk membuktikan bahwa memelihara buaya adalah ide yang sangat buruk. Oke Junior, pelan-pelan aja ya. Aku kok malah jadi begini ya. Baiklah. Baiklah, ini akan buruk. Kalian sudah siap? Aku Coyote Peterson dan aku akan masuk zona serangan bersama buaya Amerika. Kamu siap? Siap? Semua siap? Merekam? Merekam? GoPro? Merekam. Ini dia. 1, 2. Oh yeah, dia menggigit lenganku dan dia nggak mau lepas. Iya, oke, rasanya jarum besar memasuki lenganku dan aku lihat taring-taringnya masuk jauh ke dalam kulitku.
Aduh, benar-benar dicengkeram. Nah, guys, buaya dengan ukuran segini, panjangnya sekitar 1 meter, mampu menggigitmu dengan sangat-sangat sakit. Oke, supaya dia melepas gigitannya, aku akan coba membuka rahangnya sedikit. Aku menarik tanganku, kamu siap? Aduh, ini gak mau lepas. Dia gak mau lepasin, guys. Kayaknya kita butuh sebotol air. Ada taring-taringnya yang ada di bawah, menembus di bagian bawah lenganku. Aku siram air, kamu siap? Baiklah, ayo Junior, lepaskan. Aduh, aku nggak mau dia narik mundur. Bagian bawahnya sakit banget. Gigitannya makin keras dan keras dan keras. Oh, alah, ini tuh ide yang sangat-sangat buruk. Benar-benar digigit oleh buaya Amerika. Ini nggak bisa lepas. Dia udah ngunci gigitannya. Mau saran dari saya? Iya, saya butuh saran. Ambil kayu terus masukkan ke sini supaya dia terkunci. Ya, ide yang bagus. Oke, sekarang kita masukkan kayu ke dalam rahangnya. Dari sini mendapat gigitan buaya itu satu hal. Melepaskan gigitannya itu cerita lain. Bagian bawah lenganku terkunci di rahangnya. Wah. Makasih Junior. Aduh. Mantap. Lihat ini. Waduh, hampir kena pembuluh darah di sini. Seperti kalian lihat, ada lubang besar di titik itu. Di sini yang paling sakit. Dan kurasa yang paling tidak nyaman itu adalah ketika kamu merasakan taring menembus kulitmu. Secara total lenganku terkunci di rahang buaya selama 7 menit. Dan aku bekerja sama dengan para ahli. Ingat, Junior baru berusia 2 tahun. Sekarang bayangkan kalau dia jadi peliharaanmu. Kamu kasih makan, kamu bersihkan kandangnya, dan ketika kamu salah langkah sedetik saja, dan hap, ini bisa terjadi pada kalian. Semoga ini menjadi pelajaran yang penting tentang mengapa kalian tidak boleh memelihara buaya sebagai hewan peliharaan. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Ribuan bayi buaya masuk ke perdagangan hewan peliharaan setiap tahun. Awalnya memang kecil dan lucu, tapi hal itu tidak akan lama. Kecelakaan sering terjadi dengan buaya peliharaan, dan itu sering terjadi. Guys, aku beneran digigit ini. Aku beruntung karena hanya dapat beberapa luka tusukan. Tapi kamu, ya bisa dibilang mungkin tidak seberuntung aku.